Iya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini gua sedikit mau membahas soal RSGK, PT Kedoya Adia Raya Tbk. Jadi ini emiten baru IPO di tahun 2021 dengan total dana yang didapat bersihnya itu sekitar 300 miliaran. 300 miliaran ya guys ya. Ya 300 miliaran lah. Nah, kita bahas guys, jeroannya. Jadi si RSGK ini adalah anak dari Sarana Medika Tama ya. Sarana Medika Tama itu Metropolitan Media Tama. Meditama Metropolitan itu anaknya MTek, Alang Mahkota Teknologi. Nah, MTek punya anak Sarana Same, lu kalau lihat kode emiten Same, Same punya anak lagi yang namanya RSGK ini yang mengelola rumah sakit di Kedoya di Jakarta, dan dia pada tahun 2018 itu mengakuisisi rumah sakit yang ada di Cibitung, RSMM 2100 yang akhirnya sekarang jadi IMC Cibitung. Jadi praktis RSGK ini punya dua pendapatan, yang satu di Bekasi, yang satu di Jakarta. Nah, dari beberapa emiten rumah sakit, oh ya, gua kasih tahu guys, ini emiten tidak liquid ya, tidak liquid. Jadi kalau misalkan lu mau masuk dengan dana yang besar gitu, nggak bisa. Lu harus masuknya perlahan-lahan, sangat sedikit-sedikit sekali. Jadi ya bener, ini nggak liquid gitu loh. Itu yang nggak menarik dari PT Kedoya Adia Raya. Tapi kita bahas dulu ya. Ini ekuitasnya yang tadinya 841 miliar, kemudian di tahun 2022 jadi 814 miliar. Kemudian jadi 750 miliar, sekarang 765 miliar. Asetnya pun turun. Jadi ekuitasnya turun, asetnya pun juga turun. Hal ini disebabkan karena dalam beberapa tahun terakhir RSGK ini membagikan dividen payout ratio yang besar, terutama waktu tahun 2021 dan tahun 2022. Gue jujur aja nggak suka dengan kondisi seperti ini. Tapi mulai tahun 2023 sepertinya dia sudah mulai bertobat ya, bertobat. Jadi dividen payout ratio yang dibagikan tidak lebih dari labanya. Jadi hal yang menarik pertama adalah DPR-nya besar. Nah, hal yang menarik kedua, perusahaan ini sebenarnya kondisi sahamnya turun. Ini guys ya, lu perhatikan kondisi sahamnya turun sejak IPO. Kita kan tahu ya kalau IPO biasanya value dari sebuah saham itu dijual di market dengan harga setinggi-tingginya. Nah, sekarang sahamnya sudah turun di saat labanya dan kinerjanya meningkat. Tahun 2023 laba dia cuma 27 per lembar. Tahun 2022 28. Yang paling tinggi memang di tahun 2021 itu ada di angka 56. Nah, cuma di tahun 2021 ada potensi dia mengalahkan laba tahun 2023. Yang menarik adalah ketika ketika sahamnya jatuh, ya, labanya justru naik. Nah, ini hal yang menarik kedua. Ketiga yang mau gue sebutkan adalah, kan tadi gue katakan bahwa dia melakukan IPO. Iya kan? Dia melakukan IPO dan dapat dana sekitar 300 miliar. Nah, rencananya dana ini mau digunakan untuk pengembangan kanker, pusat kanker dan infrastrukturnya. Itu sebesar 66 miliar. Pengembangan sistem dan teknologi itu sekitar 7 miliar. Modal kerja perseroan itu 15 miliar. Yang banyak itu memang pinjaman kepada entitas anak Sinar Medika Sejahtera, itu sebesar 116 miliar. Oke lah, dia memberikan 116 miliar dari total dana 315 miliar kepada anak yang sebagian digunakan untuk membayar hutang. Nggak nyampe 50%, masih oke lah. Yang agak mengecewakan itu kalau misalkan dana IPO-nya seluruhnya atau lebih dari 50% digunakan untuk membayar hutang. Nah, kemudian ada peminjaman kepada PT Sinar Medika Sejahtera, peminjaman kepada entitas anak Sinar Medika Sejahtera, modal kerja pengembangan teknologi, dan peminjaman kepada entitas anak ini untuk modal kerja PT Sinar Medika Farma. Jadi yang 4,5 miliar untuk PT Sinar Medika Farma, yang 44 miliar untuk PT Sinar Medika Sejahtera, ya, yang 4 miliar untuk PT Sinar Medika Sejahtera. Nah,
kemudian di sini juga ada pinjaman kepada PT Sinar Medika Alam Sutera. Totalnya 300 miliar. Ini rencananya, guys. Tapi realisasinya hampir seluruh lini digunakan untuk sesuai dengan rencana. Cuman yang masih digunakan untuk pengembangan kanker dan pusat infrastruktur itu baru 1,4 miliar loh. Tadinya 6,66 miliar, jauh banget nih. Artinya masih ada dana sisa sekitar 65 miliar. Nah, ini poin ketiga. Tapi poin ketiga ini ya bisa dikatakan menarik, bisa menarik ya. Masih ada sisa dana. Masih ada sisa dana. Poin ketiga ini ya ada dua sisi, seperti dua koin gitu loh guys. Ada sisi buruk dan sisi negatifnya. Ada sisi buruk dan sisi positifnya. Nah, sisi positifnya apa? Berarti masih ada dana IPO nih yang masih nganggur. Sisi negatifnya masih ada dana IPO yang masih nganggur dan kok nggak sesuai dengan rencana awal. Gua belum mendapatkan info apakah ini mengalami keterlambatan atau memang sengaja nggak digunakan, karena memang mengelola dana itu nggak mudah guys. Untuk ukuran rumah sakit ya ini cukup besar lah. Untuk rumah sakit seperti RS Kedoya, Geraha Kedoya itu dan IMC Cibitung yang kita lihat market cap-nya si RSGK ini juga nggak nyampe 1 triliun kan, market cap-nya kan baru berapa ratus miliar, ya kan, baru 808 miliar. Ini cukup gede, dana ini masih cukup gede nih, 65 miliar. Nah, negatifnya itu, ini saham kok nggak segera menggunakan dana IPO-nya untuk kepentingan ekspansi. Cuman positifnya adalah berarti perusahaan masih punya dana yang bisa digunakan untuk ekspansi bisnis gitu loh guys. Dan sebenarnya belum digunakan aja, perusahaan ini sudah mencatatkan laba yang bertumbuh dibanding tahun 2023. Itu sisi menarik, masih ada dana sisa IPO 65 miliar. Jadi itu sisi menarik, cuman bisa dikatakan ada positif dan negatifnya. Nah, kalau menurut lu gimana guys? Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.